Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah SWT karena kesempatan kali ini kita bisa hadir meskipun secara virtual dalam pembelajaran pelajaran SKI yang hari ini kita sudah memasuki bab masih tentang tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang salah satu tokoh pembaharuan Islam di Mesir, yaitu Muhammad Ali Pasha. Nah, hari ini kita akan mempelajari tokoh pembaharuan yang kedua, yaitu sosok Jamaluddin Al-Afghani, yang nanti memiliki gagasan yang luar biasa dalam dunia Islam. Salah satu gagasannya yang fenomenal adalah pentingnya persatuan Islam atau yang disebut dengan pan-Islamisme. Nah, namun untuk keberkahan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan bersama-sama melafadzkan surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal sosok Jamaluddin Al-Afghani, sosok yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ini adalah seorang sayyid, seorang sayyid. Sayyid itu maknanya adalah keturunan Rasulullah SAW. Baik, Habib lah kalau bahasa kita di Indonesia ini, karena beliau ini adalah seorang keturunan sayyid. Nah, dilahirkan di kota Kabul. Kabul itu satu daerah, sebagaimana di peta itu adalah satu daerah yang hari ini menjadi ibu kota Afghanistan, Kita tahu bahwa Afghanistan hari ini itu merupakan daerah termasuk daerah konflik, yang hari ini dikuasai oleh rezim Taliban, Nah, Afghanistan ini terletak di Asia Selatan, Asia Tengah apa Asia Selatan, dekat dengan India. Nah, dilahirkan tahun 1254 Hijriah. Al-Afghani ini menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir. Jadi banyak berjuang di berbagai negara seperti Mesir, India, bahkan Perancis, Nanti di Perancis ini beliau menginisiasi penerbitan sebuah majalah. Nah, di usia 18 tahun, Al-Afghani ini tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga mendalami filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Jadi memang ulama-ulama dulu, para pemikir dulu itu tidak hanya menguasai satu disiplin ilmu, tapi juga menguasai banyak disiplin ilmu, multidisipliner, menguasai banyak disiplin ilmu sehingga wawasan dan perspektifnya itu kaya. Jadi tidak hanya ahli dalam satu bidang disiplin ilmu saja, tetapi juga ahli dalam banyak disiplin ilmu, sehingga kemudian wawasan dan pemikirannya itu luas. Ini layaklah untuk kita pelajari dan kita amati bersama serta kita tiru, Nah, selanjutnya Al-Afghani ini melanjutkan belajar ke India selama kurang lebih 1 tahun, di mana situasi India pada waktu itu dalam jajahan koloni Inggris. Nah, di sana ia menekuni sejumlah ilmu pengetahuan melalui metode modern. Jadi
memang ya pengaruhnya juga, pengaruh Inggris juga ya sangat luar biasa ya, membawa metode modern ya di India. Nah, didorong keyakinannya, Al-Afghani ini melanglang buana juga ke berbagai negara. Dari India, dia kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sebelumnya ke Kabul, Al-Afghani diminta penguasa Afghanistan untuk di Pangeran Dos ya, Muhammad Khan, untuk membantunya. Nah, tahun 1864 Al-Afghani diangkat menjadi penasihat Sir Ali Khan. Dan beberapa tahun kemudian beliau diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad Azam Khan. Namun karena campur tangan Inggris ya waktu itu, Al-Afghani akhirnya meninggalkan Kabul ke Mekah, dan Inggris menilai Al-Afghani ini sebagai tokoh berbahaya. Karena itulah kemudian Inggris senantiasa memberikan pengawasannya. Nah, selain itu Al-Afghani ini juga sempat melakukan rihlah ilmiah ke Mesir ya. Kurang lebih selama 8 tahun ya di Mesir. Di Mesir itulah kemudian ia banyak berinteraksi dengan berbagai macam pemikir ya. Berbagai macam pemikir, dan kemudian banyak mengadopsi ide-ide pembaruan, khususnya ide-ide tentang nasionalisme, patriotisme ya. Patriotisme dan nasionalisme. Nah, kemudian setelah di Mesir ya, dia juga sempat ke Perancis ya. Nah, di Perancis inilah nanti beliau mendirikan atau menerbitkan satu majalah yang bernama majalah Al-Urwatul Wuthqa. Majalah inilah nanti menjadi corong dari pembaharuan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentunya. Nah, kita tahu juga bahwa memang salah satu orang yang berpengaruh dengan gagasan pembaharuan Islam Jamaluddin Al-Afghani ini adalah Muhammad Abduh, nanti yang akan kita pelajari di bab selanjutnya ya. Salah seorang pemikir, bapak pemikir Mesir ya, yang boleh dikatakan beliau diantara pembaharu dalam Islam yang besar di zamannya. Nah, salah satu gurunya itu adalah Jamaluddin Al-Afghani. Nah, diantara karya-karya monumental yang sempat bisa didata ini, nanti bisa kalian juga cari di literatur lain terkait karya-karya monumental beliau ini. Yaitu diantaranya adalah bab ma la yaulu ilaih Amirul Muslimin, yang membahas tentang sesuatu yang melemahkan umat Islam ya. Jadi semacam ya merespon lah kenapa sih umat Islam mundur ya, dan apa peradaban Barat maju. Nah, kira-kira oke, ini senafas lah dengan pertanyaan itu. Selanjutnya adalah Makidah Asyarqiyah ya, yang menjelaskan tentang tipu daya orientalis. Nah, kita tahu bahwa orientalis ini adalah ya seseorang yang sekelompok kaum intelektual yang kemudian melakukan penelitian terhadap budaya dan tradisi masyarakat timur ya. Nah, orientalis awal itu punya motif tadi dulu sempat kita sebut bahwa motifnya adalah motif, salah satunya motif negatifnya adalah motif kekuasaan ya, untuk melegitimasi kekuasaan kaum kolonialisme dan imperialisme pada waktu itu. Tapi beda dengan orientalis sekarang. Kalau orientalis sekarang itu lebih banyak simpati ya terhadap dunia timur.
khususnya dunia Islam. Dan selanjutnya adalah risalah fi ar-rad alal masihiyah, yang berisi tentang risalah untuk menjawab orang-orang Kristen. Kemudian dia Khafikoin, yaitu hanya Timur dan Barat, dan beberapa karya lain ya. Ini diantara karya-karya yang ditulis oleh Jamaluddin Al-Afghani. Apa sebenarnya pemikiran-pemikirannya? Nah, nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, kita tahu bahwa dalam sejarahnya Jamaluddin Al-Afghani ini memiliki pemikiran-pemikiran yang cukup besar ya. Diantaranya adalah mengusung paham persatuan Islam, yaitu pan-islamisme. Nah, pan-islamisme ini adalah satu upaya untuk membangun ikatan persaudaraan antar umat Islam, di mana pada waktu itu menurut pandangan Jamaluddin Al-Afghani itu tercerai-berai ya, berselisih satu dengan yang lain. Sehingga menurutnya persatuan Islam yang memudar ini kemudian menjadi sebab akibat menjadi sebab mundurnya umat Islam, berakibat pada mundurnya umat Islam ya. Jadi salah satu penyebab kemunduran Islam adalah ya pudarnya persatuan Islam. Maka kemudian Jamaluddin Al-Afghani ini menekankan kepada pentingnya untuk umat Islam di seluruh negara-negara Muslim itu, wilayah-wilayah Islam, untuk mengusung persatuan dan persaudaraan Islam. Nah, persatuan Islam ini didasarkan apa? Didasarkan kepada ikatan atau akidah Islamiyah ya. Persatuan yang didasarkan kepada rasa senasib sepenanggungan dan diikat oleh agama Islam, itu kira-kira. Nah, kemudian yang kedua adalah mendukung penerimaan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Jadi kita tahu bahwa Islam di masa Jamaluddin Al-Afghani ini, khususnya di masa Khalifah Turki Utsmani, itu menganut sistem pemerintahan teokrasi ya, monarki absolut ya, di mana khalifah itu punya kekuasaan yang cukup absolut ya. Nah, sehingga menurut Jamaluddin Al-Afghani kita harus mengusung sistem pemerintahan yang lebih demokratis, di mana kemudian rakyat, warga negara dalam hal ini punya hak yang sama, punya wewenang yang sama di mata hukum atau di mata pemerintahan gitu kira-kira. Punya hak kontrol yang sama terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, tidak lagi dikontrol atau oleh pemerintah, jadi melalui sistem syuro lah gitu kira-kira. Dan yang terakhir adalah menurut Jamaluddin Al-Afghani, karena situasi perubahan itu tidak dapat dipungkiri, misalnya perubahan-perubahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya ya, sehingga kemudian perlu adanya satu ijtihad. Pintu ijtihad tidak lagi tertutup menurut pandangan Jamaluddin Al-Afghani, tetapi perlu adanya ijtihad menggali Islam perlu menjawab berbagai macam persoalan baru yang muncul sebagai akibat perubahan-perubahan sosial. Nah, tentu dasarnya tetap didasarkan kepada sumber-sumber hukum Islam yang pokok, yang utamanya adalah Al-Quran dengan As-Sunnah. Nah, demikianlah di antara gagasan dan pemikiran saya Jamaluddin Al-Afghani. Nanti kemudian pemikiran-pemikiran spektakuler ini kemudian mempengaruhi para pemikir yang datang belakangan. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Abduh, nanti yang akan kita bicarakan di kesempatan materi selanjutnya. Nah, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari
ini dapat senantiasa mendapat manfaat dan menjadi motivasi kita untuk terus belajar dari para tokoh, para cendekiawan Islam di masa lalu. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.